Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur buat kemurahan kasih setianya yang luar biasa atas kita. Sehingga pada saat pagi hari ini, kembali kita datang kepada Tuhan untuk menyerahkan hari-hari kita. Yakin percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita bukan secara kebetulan, karena Allah punya rencana yang besar dalam hidup kita. Bersama kita akan sehati masuk dalam doa. Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Yesus. Bersyukur pada pagi hari ini kalau kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Sebelum kami melakukan tugas tanggung jawab sekaligus apa yang menjadi bagian kami hari ini, Tuhan berikan kami hikmat supaya setiap hari kami hidup di dalam segala kehendak-Mu. Kami buka hati kami pada pagi hari ini untuk mendengar kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami terus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membuka Alkitab kita kembali dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8. Saya akan bacakan langsung pada ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapa yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Rema pada pagi hari ini adalah bagaimana sikap kita terhadap pemimpin dan tentunya masa depan. Terhadap pemimpin dan masa depan, hikmat diperlukan khususnya menyangkut penentuan sikap terhadap pemimpin dan sikap terhadap masa depan. Saudara, kepatuhan kepada pemimpin atau kepada pemerintah akan membuat seseorang disukai oleh pemimpinnya. Untuk orang beriman, kepatuhan itu tidak didorong oleh sikap menjilat. Tetapi bagaimana dia didorong takluk kepada Tuhan. Sehingga tadi pada ayat yang kedua jelas, patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Bukan mencari keuntungan sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah juga bahwa perbedaan pendapat adalah wajar sejauh prinsip kebenaran tidak dilanggar. Pemimpin seharusnya memiliki wawasan lebih luas dan pertimbangan yang lebih jauh daripada orang yang dipimpinnya. Inilah alasan untuk taat kepada pemimpin. Tuhan menetapkan manusia hanya dapat mengetahui apa yang terjadi hari ini, mengingat apa yang dialami pada hari kemarin, dan tidak berkuasa membuka masa depan. Sehingga dalam ayatnya yang ke-8 jelas, tidak ada seorang pun yang berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Saudara, penyebab manusia ingin mencari tahu tentang masa depannya bermacam-macam. Antara lain, khawatir anaknya mengalami nasib sial atau celaka, takut pasangannya tidak setia, tidak berani mengalami kemiskinan, dan lain-lain. Selain itu, tidak sedikit orang-orang yang berkecukupan materinya dan memiliki segalanya juga melakukan hal yang sama. Artinya, melakukan hal-hal yang
di luar tentunya akal sehat. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sikap seperti ini menunjukkan ketidakpercayaannya pada Tuhan yang berkuasa, yaitu yang memegang masa depan. Sebaliknya, mereka menciptakan ilah atau Tuhan mereka sendiri dengan menggantikannya dengan hal-hal yang tahayul, ajaran sesat, ilah lain, dan sebagainya. Sebenarnya jika hal ini yang dilakukan tanpa disadari, mereka justru mendatangkan pengadilan Tuhan terhadap dirinya. Ayat 6 jelas bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini. Saudara, dalam ayat yang ke-6 tadi, karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan dan kejahatan manusia menekan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana masa depan anak-anak Tuhan? Masa depan anak-anak Tuhan adalah ibarat berjalan bersama gembala yang baik, yang mengasihi kita. Sebab dia gembala yang rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Sehingga dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1-6 begitu luar biasa. Bagaimana Daud memberikan gambaran ketika Allah sebagai gembalanya dan tidak kekurangan apapun. Kita tidak perlu mencari sumber tertentu untuk memberitahukan bagaimana masa depan kita. Yakin percaya, kesetiaan Tuhan menjaga anak-anaknya adalah jaminan terpercaya dalam menghadapi masa depan. Oleh karena itu, orang yang hidup takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, masa depannya pasti terjamin. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, mari kita lebih tekun, kita lebih percaya berharap kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia gembala yang senantiasa berjalan di depan. Bukan saudara berbicara memberi teladan, tetapi bagaimana dia yang membawa ke tempat yang tenang, ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Asal kita mau taat dengar-dengaran kepada gembala, maka kita akan dituntun ke tempat yang tenang. Semoga kita bisa mengerti sehingga di hari-hari ini mari semakin hari semakin taat setia. Maka Tuhan yang akan mengatur masa depan kita. Sekalipun di masa-masa yang dikatakan sukar, tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, Dia gembala yang pasti memelihara kita. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.